Belum sempurna pengenalan kita kepada Allah sebelum kita mengenal asal-usul diri kita ini dan asal-usul kejadian kita. Kalau kita telah mengenal namanya, akan asal-usul diri kita dan rahasia diri kita, insya Allah sempurnalah ma'rifat dan pengenalan diri kita kepada Tuhan. Mengenal namanya rahasia diri Bapak Ibu, bukanlah mengenal akan identitas diri. Kalau identitas diri itu udah ada pada diri kita masing-masing. Kalau di Ustadz, di KTP Ustadz ada nama itu, ada tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, suku, dan kewarganegaraan. Yang Ustadz maksud mengenal rahasia diri bukan mengenal identitas diri, tapi mengenal man ana, siapa aku yang sebenarnya. Dan mengenal akan asal-usul diri bukanlah mengenal silsilah keturunan kita. Siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa kakek nenek kita, terus ke atas. Bukan mengenal nasab dan silsilah, tapi mengenal akan kejadian diri kita ini. Inilah rahasianya supaya kita benar-benar mampu mengenal akan rahasia diri dan asal-usul diri, sehingga Allah itu betul-betul nyata dan terang Bapak Ibu. Karena Nabi dah katakan, innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu betul-betul menyaksikan Allah itu betul-betul nyata dan terang. Terang seterang-terangnya, nyata senyata-nyatanya. Namun bagaimana kita mengenal Allah yang nyata dan terang seterang-terangnya itu? Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang dan menyaksikan Allah yang terang dan nyata senyata-nyatanya itu sehingga kamu betul-betul mengalami namanya mati. Orang yang matilah yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Makanya orang yang mati itu diberi gelarnya almarhum dan almarhumah. Kalau ibu-ibu disebut namanya almarhumah. Kalau bapak-bapak namanya almarhum. Itu orang yang mati. Namun mati yang dimaksudkan bukan matinya secara syariat. Orang yang mati secara syariat, ruh itu berpisah daripada batang tubuh ini. Kalau dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah. Ya, yang dia dapatkan adalah al-mal'un dan al-mal'unah. Al-mal'unah artinya yang dilaknat Tuhan. Jadi orang yang mendapatkan gelar al-mal'un dan al-mal'unah itu orang yang tidak mematikan diri. Orang yang tidak mati di hadapan Allah baru dapat al-mal'un ya. Tapi orang yang mau mematikan dirinya, sebelum roh ini melepaskan cangkangnya, kita sudah mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah. Cuma yang lucu dan anehnya Bapak Ibu, kalau kita disebut almarhum almarhumah, kadang awak takui Bapak Ibu. Sanu itu mati kok disebut almarhum gitu. Padahal almarhum dan almarhumah itu apa artinya itu? Yang dirahmati Allah. Jadi orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah itu adalah orang yang mati. Mati di dalam hidup. Mati sebelum roh itu melepaskan cangkangnya. Mati sebelum habisnya usia umur. Ini yang dimaksud oleh Nabi itu. Mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum usia umurmu itu selesai. Itu maknanya. Yang dimatikan itu adalah keakuan diri kita ini. Jangan kita merasa diri kita ini adalah kita. Sadar sesadarnya diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada. Kapan diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata, sejak itulah diri kita tidak pernah ada. Kalau ada yang merasa dirinya ada, itu ngaku-ngaku tuh. Ya, padahal diri kita ini la haula wala quwata illa billah itu. Barulah kita mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah ini. Jadi Bapak Ibu udah boleh Ustaz bilang almarhum dan almarhumah itu. Jangan takut pula.
Jadi kalau belum mendapatkan almarhum dan almarhumah sebelum mati, ya sase matinya Bapak Ibu, hati yang buta tadi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang dari jemaah kita. Walaupun ruhnya lepas daripada cangkangnya, kalau dia tidak mengenal Allah, belum tentu dia liqo dengan Allah tuh. Belum tentu dia bersobok dengan Tuhan tuh. Itu yang orang yang buta itu. Tapi bagi orang yang sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, belum habis usia umurnya dia telah mengenal Allah. Senyata-nyatanya, seterang-terangnya. Kalau bahasa tarikatnya, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Jauhnya tidak ada jaraknya. Ini jauh, tapi nggak berjarak begitu. Dia dekat tapi nggak bersentuhan dia. Apa maknanya dia jauh tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan? Maknanya, karena dia yang awal akhir zahir dan batin, disitulah dia meliputi akan segala sesuatu itu. Dia meliputi masa, ruang, dan waktu. Padahal masa, ruang, dan waktu dan segala sesuatu itu, itulah bentuk wujud nyata kezuhiran aku, kata Allah. Karena aku cuma yang ada. Disitulah letaknya Allah itu ahad. Ahad itu tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu yang maksud ahad itu. Hanya dia satu-satunya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu yang katakan namanya syirik. Syirik itu maknanya kita masih memandang ada diri yang lain selain daripada Tuhan. Itu yang syirik itu. Disitulah rahasianya lebih mengatakan man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, kepada ayahnya, ibunya, suami, istri, anak, cucu, menantunya, serta cicitnya, sahabat, teman, dan gurunya, tak mampu dia memandang Allah pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, anak, cicitnya, guru, dan sahabatnya. Itulah pandangan yang berdosa itu. Itulah pandangan yang tidak memberikan nilai faedah, manfaat, dan beribadah. Pandangannya selalu berdosa. Berapa umurnya, berapa usianya, memandang dia pandangnya berdosa. Berkata dia berdosa. Melangkah dia berdosa. Bergerak berdosa, dia berdosa. Karena dia telah menjadikan dirinya ini menjadi berhala bagi dirinya sebagai bahan bakar neraka nanti. Padahal Allah katakan waquduhan nasu wal hijarah wa iddas lil kafirin. Sesungguhnya bahan neraka itu nanti adalah manusia dan batu. Saking panasnya api neraka itu. Karena manusia yang menjadi bahan bakarnya dan batu. Sehingga api neraka itu benar-benar hitam pake, Bapak Ibu. Pake tahu kan? Pake itu bahasa Arab tuh. Pakihud, pake. Hitam rekam. Saking panasnya itu. Nah, inilah yang mesti kita pahami. Jadi kalau kita sayang dengan diri kita, maka kenalilah Tuhan dengan jalan mengenal akan diri ini.